الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali bersama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak Nur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. صدق الله. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin, amma ba'd. Para pencinta Rasulullah rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan oleh Allah. Kita bisa bermuajahah dan tentunya kita selalu berharap kita termasuk dari orang-orang disampaikan oleh Rasulullah, ada 7 golongan yang tak kala di hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan 7 golongan inilah yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah orang-orang yang bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Semoga pertemuan kita di majelis ini, di aulanya Saung Yayorin, ya. Kalau saung itu ingatnya saung Burudi maksudnya. Saung Yayorin, kita berniat bertemu ini karena Allah. Dan juga yang memotivasi kita untuk berjumpa di sini bukan karena absensi, ya. Karena kalau di pertemuan-pertemuan diklat itu kita ada absen gitu ya. Juga bukan karena niatan-niatan dunia, tapi kita berkumpul di sini karena kecintaan kita kepada Rasulullah. Maka saya pribadi sangat menyukai majelis ini dari majelis-majelis yang lain. Kenapa? Karena kita ini bisa menghadirkan
sebuah motivasi bersama ya, dan antum datang semua ke sini dengan kesadaran ya, tidak ada keterpaksaan, nggak ada yang menghukum jika tidak datang gitu, tapi dengan keikhlasan hadir di sini karena kecintaan kita kepada Rasulullah. Dan juga mungkin di antara antum semua tidak sedikit yang sebetulnya mungkin sudah memahami tentang sirah nabawiyah ya, sudah pernah baca bahkan khatam berkali-kali berbagai buku sirah. Tapi tentunya pertemuan kita ingin berdiskusi tentang sirah nabawiyah ini sehingga bisa berbagi dengan rekan-rekan yang lain untuk menemukan uswah hasanah, contoh yang terbaik yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada sore hari ini kita akan membahas sebelum Nabi dilahirkan ya, dan kalau sempat sampai kelahiran Rasulullah ya, semoga sempat ya waktunya. Dan nanti tolong diingatkan, kita tetap harus ada forum diskusi ya. Mohon maaf pekan lalu waktunya Ana habiskan sendiri gitu ya, tidak ada waktu diskusi, mohon maaf. Nah, semoga ini ada waktu untuk kita diskusi. Kita akan bicara sebelum kelahiran dan sampai kelahiran Rasulullah ya. Tapi sebelumnya saya ingin sedikit mereview tentang nasab ya, nasab Rasulullah, karena ini nanti biar nyambung. Dari nasab itu nanti masuk ke kelahirannya Rasulullah. Nasab kita sudah pernah bahas dan kita tidak akan mengulangi apa itu nasab dan kenapa nasab Rasulullah begitu bersih, kita tidak akan ulangi, tapi kita akan bercerita atau berkisah dari kakek moyangnya Rasulullah ya, kita mulai dari Qusay ya. Kalau masih ingat 6 ke atas Rasulullah siapa, ada yang bisa menyebutkan dari Rasulullah? Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin lagi Abdul Manaf ya. Abdul Hasimnya di mana Hasim? Ya, habis Hasim Abdul Manaf, baru Qusay, terus Kilab ya. Nah, kita akan berkisah dari Qusay bin Kilab. Jadi Qusay bin Kilab ini dari Bani Jurhum, dari suku Jurhum. Sementara saat itu sudah terjadi perebutan ya, perebutan kekuasaan dari suku Jurhum oleh suku Huja'ah ya. Jadi Qusay itu muncul saat Mekah dikuasai oleh suku Huja'ah ya, suku Huja'ah. Yang kita tahu salah satu pemimpin suku Huja'ah ini orang yang membawa berhala ke Mekah ya, masih ingat namanya? Amr bin Luhai ya, Amr bin Luhai. Nah, Amr bin Luhai inilah yang punya peranan cukup besar untuk merubah ajaran Ibrahimiyah, Hanifiyah ya. Beliau yang membawa berhala dari Syam, berhala pertama yaitu Hubal dibawa ya, lalu merubah cara-cara tawaf ya, cara-cara berhaji orang-orang ya dengan cara-cara Amr bin Luhai ya. Makanya Rasulullah dalam sebuah hadisnya melihat di neraka Amr bin Luhai itu ususnya itu berantakan gitu, dikeluarkan dari perutnya ya, saking pedihnya siksaan yang diterima oleh Amr bin Luhai. Bahkan salah satu kewajiban yang diharuskan oleh orang-orang yang berhaji di Mekah saat itu ya, oleh Amr bin Luhai, orang-orang yang akan tawaf di Ka'bah itu harus memakai pakaian yang berasal dari Mekah. Jadi
mereka itu datang ke Mekah harus ganti baju dan beli baju di Mekah. Nah, ini juga salah satu cara agar penjualan baju di Mekah laris. Ini Amr bin Luhai. Selain kemarin kita sudah katakan dia mengharuskan orang yang keluar dari Mekah itu membawa berhala, ya, membawa berhala. Ini juga akhirnya para penduduk Mekah memiliki home industry, ya, pengrajin berhala, ya, untuk dibawa oleh orang-orang di luar Mekah. Nah, salah satu juga mereka tawaf itu harus dengan pakaian dari Mekah, sehingga orang-orang miskin yang datang dari Yaman, ya, yang mereka ingin melakukan tradisi, dianggap ini adalah sebuah keyakinan untuk berhaji, tawaf, akhirnya mereka tawaf itu sambil telanjang karena tidak memiliki baju untuk membeli baju di Mekah. Jadi di sana itu ada orang-orang yang saat itu orang-orang itu tawaf sambil telanjang karena memang harus pakai baju yang berasal dari kota Mekah, ya. Dan di zaman Amr bin Luhai juga lah yang akhirnya banyak keyakinan pengkultusan binatang, ya. Sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, firmankan dalam surah Al-Maidah, ya. Dalam surah Al-Maidah ayat 103 Allah berfirman, "Ma ja'alallahu min bahirah wala sa'ibah wala wasilah wala hamin wala innal ladina kafaru yaftaruna 'alallahi alladzi wa aksaruhum la yaqilun." Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, saibah, wasilah, ham. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti, ya. Jelaskan dalam buku ini yang disebut dengan bahirah itu adalah, bahirah ini anak saibah, ya. Saibah ini adalah unta betina yang telah beranak 10 yang semuanya betina dan sama sekali tidak mempunyai anak jantan, ya. Maka unta ini tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya, ya. Dan susunya dikhususkan hanya untuk tamu-tamu yang datang ke Mekah. Dikultuskan binatang ini, ya. Kalau wasilah ini adalah domba betina yang selalu melahirkan anak kembar betina selama 5 kali secara berturut-turut, tidak diselingi kelahiran anak jantan sama sekali. Domba ini dijadikan sebagai perantara untuk peribadatan oleh mereka agar mendekatkan dirinya kepada Allah, ya. Nah, ini di zaman Amr bin Luhai. Dan ternyata kalau kita perhatikan sampai saat ini juga di negeri kita ada pengkultusan binatang ini, ya. Kalau kita tahu di tanggal 1 Suro, kalau jalan-jalan di Solo, ya, Jogja, itu banyak pengkultusan kerbau, ya. Ada apa? Kiai Selamat, ya. Yang itu kalau sudah dikeluarkan dari tempatnya, bahkan kotorannya pun dianggap membawa berkah bagi orang-orang yang meyakininya. Nah, ternyata ini sampai sekarang ada, dan ini dalam Al-Quran tegas-tegas Allah tidak pernah menyarankan untuk kita mengkultuskan binatang-binatang tersebut. Nah, ini diawali pada zaman Amr bin Luhai. Bahkan kejahiliahan saat itu bukan hanya masalah pengkultusan, ya, moral juga, ya. Mereka itu punya beberapa cara untuk melakukan hubungan dengan lawan jenis, ya. Ada yang satu wanita itu di bahasanya apa, ya, dikeroyok oleh 10 orang pria, gitu, ya. Nanti kalau melahirkan itu diundi, pakai undian. Ini anak siapa, dikumpulkan yang 10 orang itu, namanya ditulis di dalam batu atau anak panah, lalu diguncang. Siapa yang keluar dialah bapaknya. Sampai seperti itu pengundian mereka itu, zaman jahiliyah itu sampai seperti itu. Ya, ini diawali, ya, dengan
pengkultusan terhadap berhala dan binatang-binatang yang dilakukan oleh Amr bin Luhai. Nah, Qusay bin Kilab datang ke Mekah dan dia menikahi anak suku Huja'ah, ya. Qusay ini kita tahu dari suku Zurhum. Dia datang ke Mekah dan menikah dengan anak seorang kepala suku Huja'ah. Saat mertuanya meninggal, Qusay itu memproklamirkan diri untuk menggantikan mertuanya menjadi pemimpin Mekah saat itu, ya. Orang-orang suku Huja'ah protes. Ini dari suku Jurhum tiba-tiba datang setelah mertuanya meninggal memproklamirkan diri untuk menjadi seorang pemimpin di Mekah. Akhirnya hampir terjadi peperangan antara suku Zurhum yang masih tersisa dikumpulkan lagi oleh Qusay saat itu dan suku Huja'ah, ya. Hampir terjadi peperangan. Lalu mereka berdua, ya, dua suku ini mencari penengah. Adalah seorang yang bernama Ya'mur bin Auf, ya. Ya'mur bin Auf ini menjadi penengah. Jadi dari anaknya kepala suku Huja'ah dipanggil, ya, yang ingin menggantikan ayahnya, dan Qusay dipanggil. Masing-masing diminta menjelaskan alasan mereka sama-sama ingin menguasai Mekah. Anak dari suku Huja'ah menceritakan bahwa bapak saya penguasa di Mekah ini, maka saya harus menggantikan peran ayah saya, gitu ya. Sementara Qusay ditanya, kata Qusay, kakek moyang kami ini yang menguasai Mekah saat itu, ya. Dia ceritakan, dia bahkan bisa menceritakan nasab dia sampai ke Ismail, ya. Bahwa dulu penemu lembah Mekah ini adalah Ismail, kata Qusay. Lalu datang kami suku dari Yaman, suku Jurhum, lalu kita membayar sewa untuk Zamzam, ya, dan akhirnya menjadi suku terbesar di Mekah saat itu. Jadi yang memiliki Mekah ini keturunan kami Jurhum, gitu ya. Dan Qusay bisa merinci satu persatu nasab sampai ke Nabi Ismail. Maka Ya'mur bin Auf akhirnya menobatkan, ya, Qusay sebagai pemimpin Mekah saat itu. Maka berjalanlah kepemimpinan Qusay bin Kilab, ya, dengan adil. Bahkan bukan hanya suku Jurhum yang merasa tenang, suku Huja'ah yang ada di Mekah pun merasa tenang dengan kepemimpinan Qusay, karena Qusay melakukan kepemimpinan dengan adil. Qusay ini memiliki beberapa anak, ya. Semua anaknya hampir mendapatkan kesuksesan, ya, baik dari harta maupun keahlian mereka. Cuman ada satu anak yang ini sangat lemah, tidak memiliki harta dan tidak memiliki keahlian, ya. Anaknya ini namanya Abduddar, ya. Jadi salah satu anaknya namanya Abduddar dan juga ada Abdul Manaf. Abdul Manaf ini anak Qusay yang paling cerdas, yang paling punya wibawa dan punya harta, ya. Jadi secara kepemimpinan harusnya Abdul Manaf, tapi karena Qusay melihat Abduddar ini tidak punya posisi di Mekah, maka dia berpesan, jika aku meninggal nanti, yang menggantikan posisiku adalah Abduddar, karena dia ingin anaknya memiliki posisi di Mekah. Akhirnya kepemimpinan Mekah beralih kepada Abduddar, ya. Setelah Abduddar meninggal dunia, lalu anak dari Abduddar ini ingin menggantikan posisi ayahnya. Namun saat itu masih ada hidup anak-anak Qusay. Salah satunya adalah Abdul Manaf, ya. Dan orang berpikir bahwa Abdul Manaf yang berhak menggantikan Abduddar. Hampir juga terjadi peperangan di antara mereka, ya, karena inilah yang terjadi di Arab, ya. Arab itu saat zaman jahiliyah, permasalahan apapun biasa diselesaikan dengan peperangan, ya. Akhirnya diputuskan, dimusyawarahkan, ya, terjadilah pembagian kewenangan
ya, terjadilah pembagian kewenangan. Jadi Abdudar, anak Abdudar itu diamanahi menjaga Darun Nadwah. Kita pernah bercerita Darun Nadwah ini adalah tempat pertemuan yang dibangun oleh Qusay, ya, tempat pertemuan Darun Nadwah. Juga memegang kunci Ka'bah dan sampai sekarang, ya, konon sampai sekarang pemegang kunci Ka'bah ini masih dari keturunan Abdudar, ya. Dan mata air Jam-Jam. Sementara Abdul Manaf, ya, mendapatkan kewenangan untuk menjamu orang-orang yang datang berhaji ke Mekah, ya, menjamu orang-orang yang datang berhaji ke Mekah. Sampai di Abdul Manaf, ya, Abdul Manaf ini memiliki anak, ya, ya. Tadi siapa habis Abdul Manaf? Hasim. Kok jadi Hisam? Itu lagi baca buku Ibnu Hisham. Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Nah, jadi Hasim, ya. Hasim menggantikan posisi Abdul Manaf, ya. Nah, ini Hasim ini dikisahkan orang yang pertama kali membuat jalur perdagangan setahun itu 2 kali, pada musim panas dan musim dingin, ya. Li'ila fi Quraisy illa fihim rihlatas sita'i was saif, gitu, ya. Itu orang-orang Quraisy berdagang pada musim panas dan musim dingin ini pada zaman Hasim. Lalu Hasim ini menikah dengan seorang wanita di Madinah, ya, di Madinah. Beliau meninggal sehingga anaknya ini namanya Syaibah. Kita pernah ceritakan Syaibah, anak Hasim ini tinggal di Madinah. Dan yang menggantikan Hasim adalah adiknya, namanya Al-Muttalib, ya, Al-Muttalib. Lalu Al-Muttalib melakukan perjalanan ke Madinah untuk menjemput anaknya Hasim, ya, yaitu Syaibah tadi, untuk dijadikan pengganti Al-Muttalib di Mekah, ya. Saat pulang dari Madinah, orang-orang menyebutnya Syaibah ini dengan Abdul Muttalib, karena Al-Muttalib ini paling suka membeli budak, dan budaknya itu, karena budak itu hamba, kan saat itu budak itu hamba tuannya, jadi disebut Abdul Muttalib, hambanya Muttalib, ya, sebutlah Abdul Muttalib. Nah, sehingga nama aslinya Abdul Muttalib ini adalah Syaibah, ya. Akhirnya yang paling terkenal namanya adalah Abdul Muttalib, ya. Abdul Muttalib ini tadinya juga bukan siapa-siapa di Mekah, ya, bukan siapa-siapa di Mekah. Dia atau beliau menjadi raja di Mekah atau penguasa di Mekah saat itu. Salah satu yang membuat, ya, beliau itu dinobatkan sebagai penguasa Mekah, salah satunya adalah beliau menemukan air Zam-Zam, ya. Jadi kisahnya air Zam-Zam saat Abdul Muttalib ini, pertama Abdul Muttalib ini bermimpi. Dalam mimpinya itu dia harus menggali sesuatu yang penuh keberkahan berupa air, dan dalam mimpinya memang dirinci di situ, ya, bahwa menggalinya itu di sini disebutkan, ya, menggalinya itu adalah menggali air Zam-Zam yang berada di antara kotoran dan darah yang mengalir, dan ada burung gagak yang berwarna hitam. Di atasnya ada kerajaan semut. Itu ciri-ciri tempat yang harus digali oleh Abdul Muttalib. Lalu Abdul Muttalib berkeliling di sekitar Mekah, khususnya di sekitar Ka'bah. Lalu Abdul Muttalib itu berhenti pada posisi di antara 2 berhala. Kita pernah ceritakan sepasang berhala. Siapa namanya? Isaf dan Naila, ya.
berdiri di antara dua berhala ini, lalu memperhatikan di mana dia harus menggali. Tiba-tiba ada orang yang membuang kotoran, ya, isi perut binatang itu di depannya, ya. Lalu Abdul Muthalib melihat, oh ini mungkin tanda pertama, dan darah mengalir di situ. Lalu ditunggu beberapa lama, ada burung gagak hinggap di beberapa tempat, dan akhirnya tepat di atas kotoran tadi burung gagak itu berdiri. Lalu setelah diteliti, di atas tumpukan itu tiba-tiba ada segerombolan semut, ya, dan ini menganggap ini adalah kerajaannya semut. Maka semakin mantaplah Abdul Muthalib untuk melakukan penggalian di situ. Sehingga saat itu Abdul Muthalib baru memiliki satu orang anak, namanya Haris, ya. Haris ini oleh Abdul Muthalib diberikan tugas untuk menyibukkan orang-orang di sekitar Ka'bah, supaya orang-orang di sekitar Ka'bah itu tidak memperhatikan apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib. Tapi tetap karena orang-orang itu melakukan tawaf di sekitar Ka'bah, mereka mengatakan, apa yang kau lakukan Abdul Muthalib? Tapi Abdul Muthalib tidak mempedulikan mereka dan terus melakukan penggalian. Nah, di sini Ana mendapatkan ada dua cerita tentang penggalian sumur Jam-Jam. Cerita yang pertama adalah saat itu Abdul Muthalib belum betul-betul menemukan air Jam-Jam, tapi sudah dihalang-halangi oleh orang-orang Quraisy saat itu, ya. Sehingga Abdul Muthalib mengatakan, saat ini aku tidak memiliki pelindung, ya, hanya punya satu orang anak laki-laki. Sampai akhirnya kata Abdul Muthalib, jika aku memiliki 10 anak laki-laki untuk melindungiku dalam melakukan penggalian sumur Jam-Jam ini, maka akan kusembelih satu di antara mereka, ya. Ini kisah yang pertama. Tapi kisah yang lain yang Anda temukan, bahwa saat itu memang sampai terjadi penggalian dan sampai keluar air Jam-Jam. Sehingga orang-orang di sekitar Mekah, ya, sekitar Ka'bah, orang-orang Quraisy mengatakan bahwa ini bukan hanya milikmu. Kalau sumur ini berada di Ka'bah, berarti milik kami juga. Semua ingin memiliki sumur Jam-Jam tersebut. Karena bayangkan selama kurang lebih 500 tahun, ya, tidak ada air di Mekah, mereka harus impor dari luar daerah, gitu, ya. Sehingga siapapun yang memiliki air pastilah akan menjadi orang kaya di Mekah, ya. Semua berebut. Akhirnya diputuskanlah untuk menentukan siapa pemilik sumur Jam-Jam ini. Mereka harus mencari penengah. Nah, saat itu mereka itu sangat percaya kepada tukang ramal dan dukun, ya, tukang ramal dan dukun. Jadi ini juga saya sampaikan, saat sebelum kelahiran Rasulullah, setan-setan dan jin itu bisa mencuri berita dari langit tanpa ada yang menghalang-halangi. Jadi dukun itu saat sebelum lahir Rasulullah sakti-sakti, karena apa yang diucapkan benar-benar terjadi, ya. Dukun peramal itu benar-benar, jadi mereka itu menjadi hakim kadang, ya, pemutus permasalahan-permasalahan yang dimiliki oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, orang-orang Quraisy saat itu. Karena tadi setan dan jin itu mereka mendekati batasan langit. Jadi saat Allah menurunkan berita kepada Jibril, lalu Jibril mentransfer berita ini, ya, ke malaikat-malaikat di bumi. Itu saat malaikat-malaikat di atas bumi ini membicarakan tentang berita-berita dari Allah, jin sama setan-setan ini mencuri. Dan inilah yang disampaikan kepada peramal tadi. Jadi hampir 100% beritanya benar, ya. Tapi setelah Rasulullah lahir, mereka tidak punya lagi peluang untuk mendapatkan berita, karena setiap mereka mendekati langit, para malaikat melempari mereka dengan api, ya, dengan batu api, sehingga mereka tidak bisa mendengarkan berita. Jadi kalaupun mereka dapat itu dari 100%, mungkin 1% saja dia dapatkan berita tersebut.
Jadi kalau sekarang ya, kan sekarang Rasulullah sudah lahir tentunya. Kalau peramal itu ngomong, jadi 1% aja kebenarannya. 99% itu hayalan dia, gitu ya. 90% hayalan dia. Jadi kalau masih ada yang percaya sama peramal, dukun, berarti kita mempercayai 99% hayalan dukun-dukun tersebut. Nah, akhirnya mereka sepakat untuk mencari penengah. Salah satu dukun yang sangat terkenal ada di Madinah, ya, seorang dukun perempuan di Madinah. Lalu berangkatlah 7 orang saat itu pemuka Quraisy, ya, berangkat untuk mencari dukun perempuan tadi, untuk menentukan siapa pemilik sumur Jam-Jam ini. Sampai di Madinah, ternyata dukun ini nggak ada. Dukunnya sedang mengadakan rihlah ke Khaybar, ya. Lagi melakukan perjalanan ke Khaybar, ya. Karena mungkin kelelahan di Medan, cari refreshing lah. Akhirnya yang pemuka Quraisy ini, ayo kita cari ke Khaybar. Memutuskan mereka banyak 8 orang pemuka Quraisy ini berangkat ke Khaybar untuk menyusul dukun ini. Ternyata sampai di tengah Khaybar, perjalanan antara Madinah dengan Khaybar, mereka kelelahan dan gak tahu jalan, ya, gak tahu jalan. Karena yang namanya di padang pasir, jalan bisa berubah-ubah kan, nggak seperti kita muda ini kalau udah jalan aspal ketemu, kalau di padang pasir nggak bisa, ya. Mereka kebingungan, akhirnya mereka putus asa. 7 orang ini, kecuali Abdul Muthalib, ya, yang 7 orang ini putus asa. Udah kita nih balik ke Madinah nggak mungkin, jauh, ke Khaybar juga nggak nyampe. Sekarang ayo kita sama-sama supaya nggak ngerepotin, kita gali kuburan masing-masing. Jadi mereka menggali kuburan masing-masing, kecuali Abdul Muthalib. Kita gali kuburan masing-masing sambil menunggu kematian datang. Tapi di antara kuburan, karena berdekatan, dia masih ngobrol tuh, karena masih berdekatan. Terus kata Abdul Muthalib, ini bukan solusi, seperti ini bukan solusi. Kita harus berusaha dulu. Sampai kita kalaupun harus mati-mati, tapi kita sudah berusaha. Diingatkan teman-teman yang lain. Karena yang nggak bikin lubang itu hanya Abdul Muthalib. Lalu Abdul Muthalib menarik untanya, ya, karena unta itu sudah sangat lemah gitu, ditarik untuk melakukan perjalanan. Tiba-tiba dari pijakan unta itu keluar air. Pijakan unta itu keluar air, sehingga yang 7 itu pun akhirnya melihat ini ada air, mereka bisa minum secukupnya, bahkan memenuhi kendi-kendinya. Terus mereka bilang, kita nggak usah cari dukun lah. Kalau Allah sudah memberikan air kepada Abdul Muthalib di sini, maka air yang di sana juga pasti punya Abdul Muthalib. Jadi udahlah, ini Jam-Jam punya kamu lah gitu. Nah, akhirnya mereka pulang. Akhirnya dinobatkanlah Abdul Muthalib pemilik Jam-Jam, dan saat itu karena air satu-satunya adalah air Jam-Jam, maka Abdul Muthalib lah sebagai penguasa Mekah saat itu. Nah, dalam cerita ini Abdul Muthalib itu merasa kerepotan untuk mengurusi air ini, sampai akhirnya beliau tuh bernazar, ya, bernazar bahwa jika aku diberikan 10 orang anak laki-laki untuk membantuku mengurusi air Jam-Jam ini, maka akan kusembelih 1 di antara mereka, ya. Nah, ternyata benar-benar Allah berikan Abdul Muthalib itu 10, ya, 10 anak laki-laki, bahkan ditambah 6 anak perempuan, ya. Jadi bibinya Rasulullah ada 6, pamannya ada 9, anaknya 10, yang 1 kan bapaknya. Nah, setelah 10 anaknya besar, ya, beberapa referensi anak baca banyak perselisihan tentang umur Abdullah ini, ya, umur Abdullah saat itu. Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 6 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun, ya. Abdul Muthalib diingatkan oleh orang-orang Quraisy. Ya Abdul Muthalib, kau dulu pernah bernazar, jika Allah berikan 10 orang anak laki-laki, kau akan menyembelihnya 1. Diingatkan.
Kata Abdul, iya aku ingat dan aku akan sembelih satu di antara mereka. Nah, perlu ana juga jelaskan bahwa nazar ini ada sebelum Rasulullah diangkat sebagai Rasul, dan saat syariat Islam hadir pun nazar ini tetap ada. Walaupun ada sebuah hadis yang anda temukan bahwa kita itu kalau bisa menghindari untuk melakukan nazar. Dikatakan dalam hadis tersebut karena nazar itu bagi orang-orang yang bakhil. Maksudnya gini, misalnya kita, kalau saya lulus ujian, maka saya akan berinfak 200.000 rupiah. Di tamatnya 2 juta. Kalau saya lulus, saya akan berinfak 2 juta. Dikatakan dalam hadis tersebut, maka orang-orang bernazar seperti itu adalah orang yang bakhil. Kenapa? Kita berinfak 200 atau 2 juta itu harus menunggu kita lulus, gitu ya. Berarti kalau nggak lulus, nggak jadi nazarnya. Maka nazar itu ada dalam syariat Islam, tapi tidak disarankan untuk melakukan nazar, karena nazar itu tidak akan merubah apapun, gitu. Jadi nazar itu bukan salah satu wasilah terkabulnya doa kita, ya. Jadi jangan menganggap dengan nazar itulah Allah akan kabulkan, tidak, ya. Karena nazar itu tidak merubah sedikit pun apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam berdoa itu kita hanya bisa diperkenankan, ya disunnahkan oleh Rasulullah melakukan wasilah itu dengan 3 cara, ya. Yaitu dengan Asmaul Husna, ya. Terus dengan doa dari orang-orang yang soleh yang masih hidup. Ya, kalau yang udah mati nggak diperkenankan. Dia ngurus diri sendiri aja udah pusing, yang mati itu apalagi ngurusin kita, gitu ya. Yang ketiga dengan amal-amal ibadah kita yang ikhlas kita lakukan, ya. 3 cara itulah yang kita bisa lakukan saat kita berdoa. Sementara nazar itu tidak merubah apapun, ya. Maka dalam hadis tersebut dikatakan ini nazar itu seperti orang-orang yang bakhil, ya. Dia mengeluarkan hartanya bahkan beribadah. Misalnya saya kalau lulus akan, misalnya gini, kalau bulan ini saya dapat jodoh, saya akan berpuasa. Ya kasihan lah, baru nikah terus berpuasa, kasihan pasangannya. Bulan madu puasa. Melakukan ibadah hanya karena Allah kabulkan permintaannya, ya. Jadi ini tidak dibenarkan. Dan nazar itu ada beberapa juga yang dilarang, diharamkan. Saat kita bernazar untuk melakukan kemaksiatan, ya. Misalnya kalau saya lulus, saya akan ajak teman-teman saya mabuk, nggak boleh itu, ya. Atau saya akan melakukan kemaksiatan lain, itu nggak boleh, ya. Nah, Abdul Muthalib ingat tentang nazarnya tadi, ya, diingatkan oleh orang-orang Quraisy. Maka Abdul Muthalib menulis nama-nama anaknya, ya, lalu mengundinya, ya. Dari 10 orang itu diundi nama-namanya itu. Jadi anak-anaknya itu di sini disebutkan Haris, Hijr, Muqaddam, Diror, Zubair. Ini 1, 2, 3, 4, 5, ya. 5 orang ini meninggal sebelum Rasulullah diangkat sebagai Rasul, ya. Sementara yang 4 hidup membersamai Rasulullah, ya. Yang 2 kafir, yang 2 masuk Islam, ya. Yang 2 kafir itu adalah Abu Lahab, ya, dan Abu Thalib. Yang 2 yang ikut sama Rasulullah, ya, membersamai Rasulullah adalah Hamzah dan Abbas. Nah, saat Abdul Muthalib membawa batu tadi diguncang, ternyata yang keluar itu namanya Abdullah. Padahal Abdul Muthalib saat mengguncang tuh berharap jangan Abdullah yang keluar. Sampai gini, kalau yang keluar itu bukan Abdullah, maka langsung akan kusembelih, gitu ya. Tapi kalau Abdullah, dia harus mengulang beberapa kali karena Abdullah ini anak kesayangannya, ya. Anak kesayangannya. Dan memang dari anak-anak yang lain, Abdullah ini mempunyai cahaya, ya, dari anak-anak yang berbeda dengan anak-anak yang lain, sehingga sangat disayang. Tapi saat keluar terus nama Abdullah, akhirnya
tidak ada jalan lain karena memang yang diikuti adalah perundian tersebut, akhirnya membawa Abdullah ke dekat Mekah, ya. Bahkan dikisahkan di situ diletakkan dekat Hijr Ismail, ya. Waktu siap-siap untuk menyembelihnya, beberapa kakak dari Abdullah menawarkan diri untuk mengganti, bahkan gitu ya. Sudah, aku saja ayah yang disembelih gitu. Kakak-kakaknya minta seperti itu karena kakak-kakaknya juga sangat memahami, orang Quraisy saat itu sangat mengagumi Abdullah dan menyayangkan jika Abdullah harus disembelih. Hingga adalah seorang saudaranya dari Bani Makhzum, ya, dari Makhzum ini datang kepada Abdul Muthalib dan mengatakan seperti ini, engkau adalah penguasa atau raja di Mekah, jadi apapun yang kau lakukan itu akan menjadi contoh bagi penerus penguasa yang akan melanjutkan kekuasaanmu. Jika engkau menyembelih satu anakmu, kami khawatir kalau itu dijadikan sebuah syariat, sebuah aturan bahwa seorang raja harus menyembelih satu anaknya. Akhirnya mereka bersepakat dan berunding gimana caranya supaya Abdullah ini bisa lolos dari penyembelihan. Akhirnya salah satu penengah adalah peramal yang ada di Madinah tadi. Berangkatlah mereka dan kebetulan peramalnya nggak kemana-mana saat ini. Ada di Madinah. Datang ke Madinah, terus kata peramal ini mengatakan seperti ini. Berapa ji'yah? Ji'yah itu adalah tebusan. Jika ada orang yang terbunuh, kan di Arab itu sudah ada hukum kisos. Bunuh itu harus dibayar dengan bunuh, nyawa dibayar nyawa. Bisa ini diganti jika keluarganya ikhlas, ya, menerima. Saat itu ji'yahnya dengan 10 ekor unta. Jadi kalau keluarga kita terbunuh, terus kita mengikhlaskan tidak membunuh sang pembunuh tadi, jadi keluarga yang membunuh tadi memberikan 10 ekor unta, itu ji'yahnya, dendanya lah gitu. Kata peramal tadi, berapa ji'yah? 10 ekor unta. Maka kata peramal tadi, tulis nama Abdullah dan 10 ekor unta, ya. Tulis di batu lalu kembali diguncang, ya. Kalau nanti yang keluar 10 ekor unta, maka selesai. Abdullah selamat dan kamu tinggal memotong 10 ekor unta untuk mengganti Abdullah. Tapi kalau yang keluar nama Abdullah, maka tambah lagi 10 ekor unta, ya. Sampai 10 kali nama Abdullah itu keluar. Sehingga Abdul Muthalib harus menyiapkan 100. Baru yang ke-11 itu keluar nama Abdullah dan semua bersyukur saat itu, ya. Abdul Muthalib sangat senang saat keluar nama Abdullah. Akhirnya harus mengganti dengan 100 ekor unta. Balik unta, keluar unta ke sebelah ya. Hah? Ya, keluar unta maksudnya. Salah berarti. Balik ke bola. Sehingga Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadis, aku adalah anak 2 orang yang disembelih, yaitu Ismail dan Abdullah. Nah, ada khilaf di beberapa perbedaan di beberapa literatur yang ana baca tentang menikahnya Abdullah, ya. Menikahnya Abdullah dengan Aminah itu ada yang mengisahkan 16 tahun, ada yang mengatakan 24 tahun, ya. Umur Abdullah saat itu. Dan Abdullah ini menjadi idola para wanita, gitu ya. Idola para wanita karena dengan ketampanannya dan di sorot matanya itu ada cahaya yang membuat seorang Rukanah bin Naufal, ya, itu meminta Abdullah untuk menikahinya. Ini adiknya dari Warakah bin Naufal, ya. Dan dia memang membaca dalam kitab Injil, ya, tanda-tanda kenabian itu ada cahaya di wajahnya, dan dia melihat ada cahaya di mata Abdullah ini. Namun
Abdullah akhirnya menikah dengan Aminah, dan Aminah ini juga nasabnya nasab yang paling baik saat itu ya. Wanita terhormat dan memiliki nasab yang baik ya. Nah, saat menikah dengan Aminah, tiba-tiba cahaya yang ada di Abdullah itu berpindah ya, berpindah di Aminah, berpindah ke Aminah. Bahkan saat Aminah itu sudah mengandung Rasulullah ya, ini cahaya itu makin kuat berada di diri Aminah. Abdullah wafat ya saat melakukan perjalanan ke Syam. Melakukan perjalanan ke Syam tapi tidak sampai, singgah di Madinah. Jatuh sakit sehingga meninggal di Madinah. Saat rombongan itu pulang, Abdul Muthalib sangat kecewa ya mendengar Abdullah sakit, dan meminta kepada Haris, anak pertamanya, untuk menyusul ya, menyusul Abdullah ke Madinah. Ternyata sampai di sana Abdullah sudah meninggal. Dan saat itu Aminah sudah mengandung Rasulullah ya. Dalam perjalanan Aminah ya mengandung Rasulullah, ini dikatakan dalam Akhir Maktum dan beberapa literatur sirah nabawiyah bahwa Aminah tidak merasa sedikit pun rasa berat mengandung Rasulullah itu ya. Tidak ada rasa berat sedikit pun saat mengandung Rasulullah. Dan Aminah saat itu bermimpi, saat mengandung Rasulullah bermimpi ada cahaya yang menerangi seluruh muka bumi ya. Dari tempat lahir Rasulullah itu keluar cahaya yang menerangi seluruh muka bumi, sampai Aminah bisa melihat ya, melihat daerah Irak ya, Rusia dan Syam, yang menerangi cahayanya sampai ke sana dalam mimpinya tersebut. Dan dalam mimpi tersebut ada seorang laki-laki yang mengatakan, jika nanti lahir seorang anak dari rahimmu, maka ucapkan, kata laki-laki ini kepada Aminah, mengajarkan sebuah doa kepada Aminah, yaitu doanya, uizuhu billahil azim min kulli syarrin wa ainin hasid ya. Doanya memohon perlindungan kepada Allah yang agung ya, dari segala kejahatan dan mata-mata yang mengandung hasad. Dan ini diingat oleh Aminah sampai kelahiran Rasulullah. Aminah mengucapkan doa ini. Ada berbagai versi saat kelahiran Rasulullah ini. Banyak yang mengatakan bahwa Rasulullah itu lahir saat itu dalam keadaan sudah terhitan ya. Bahkan tidak ada tali pusat. Tali pusatnya sudah terlepas, sudah bersih gitu ya. Tapi Al-Albani itu mengomentari hadis tersebut dan mengatakan bahwa Rasulullah itu lahir belum dalam keadaan terhitan ya. Jadi ada 3 versi. Versi pertama, Rasulullah lahir dalam keadaan sudah terhitan ya. Versi kedua itu dihitan oleh kakeknya ya, oleh kakeknya Abdul Muthalib pada hari ke-7 kelahirannya. Dan yang ketiga itu dihitan saat pembelahan dada oleh malaikat Jibril di usia Rasulullah umur sekitar 5-6 tahun ya. Ini beberapa versi. Nah, lahirnya Rasulullah itu ada beberapa tanda kenabian saat kelahiran Rasulullah. Rasulullah itu lahir pada, ini sepakat, kalau harinya semua sepakat pada hari Senin. Cuman tanggalnya ada khilafiyah, ada perbedaan. Ada yang mengatakan bahwa kelahiran Rasulullah adalah 12 Rabiul Awal ya, pada tahun gajah. Dikatakan bahwa kelahiran Rasulullah itu 50 hari setelah penyerangan Abraha
yang akan menghancurkan Ka'bah 50 hari. Tapi ini yang lebih kuat mengatakan bahwa kelahiran Rasulullah itu adalah pada tanggal 9 Rabiul Awal, ya, 9 Rabiul Awal. Jadi ini khilaf tapi tidak menjadi permasalahan bagi kita karena mungkin ini konversi saja dari penanggalan yang ada gitu ya. Nah, ada beberapa kejadian saat Rasulullah lahir. Ada yang menceritakan bahwa saat Rasulullah lahir itu selain tadi sudah terhitan, dibersih, tali pusatnya sudah terputus, dan juga beliau lahir itu dalam posisi menengadahkan wajahnya ke langit seperti berdoa, ya, seperti berdoa. Dan ada beberapa kejadian saat kelahiran Rasulullah. Yang pertama adalah runtuhnya balkon, 14 balkon di Persia, di kerajaan Persia. Jadi kerajaan Persia itu punya sekian banyak balkon, dan saat itu 14 balkonnya runtuh. Saat Raja Persia saat itu menanyakan kepada peramal apa yang akan terjadi dengan runtuhnya 14 balkon, maka peramalnya mengatakan bahwa kepemimpinan Persia ini akan hancur setelah 14 raja sejak saat ini, ya. Jadi akan ada 14 raja, setelah itu akan dihancurkan oleh salah satu kekuatan, kata peramal. Nah, Raja Persia itu sangat itu merasa tenang. Kalau 14 kan masih jauh. Padahal saat itu terjadi perang saudara di Persia. Dalam waktu 4 tahun saja sudah 10 generasi yang berubah, sudah 10. Berarti kan tinggal sisa sedikit lagi. Dan Persia ditaklukkan saat zaman Umar bin Khattab, ya, saat zaman Umar bin Khattab. Nah, selain itu juga api-api yang disembah di Majusi tiba-tiba padam, ya. Api-api yang disembah orang-orang Majusi tiba-tiba saat kelahiran Rasulullah padam, ya. Ada juga orang-orang Yahudi mengatakan saat kelahiran Rasulullah itu terlihat bintang, ya, bintang kenabian dari langit. Jadi ini diceritakan oleh Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini nanti menjadi sahabat Rasulullah, tapi dia tinggal di Madinah. Dia orang Ansor, ya, nanti menjadi sahabat Nabi. Hasan bin Sabit saat itu, saat kelahiran Rasulullah, umur Hasan bin Sabit itu 7 tahun. Waktu Nabi lahir, banyak orang Yahudi mengatakan kepada rekan-rekannya, wahai orang Yahudi, sudah terlihat bintangnya Ahmad yang tidak keluar kecuali lahirnya Nabi, ya. Jadi orang-orang Yahudi itu sangat paham dengan tanda-tanda kenabian, ya, sangat paham. Bahkan dikatakan, ya, waktu Abdul Muthalib itu melakukan perjalanan, ini juga ada 2 versi tentang penamaan Muhammad, ya. Karena Muhammad itu nama yang nggak lazim di Arab saat itu. Karena sebelumnya nggak ada namanya Muhammad. Bukan nama yang populer di bangsa Arab, nama Muhammad. Jadi ini ada 2 versi. Versi pertama adalah saat Aminah sedang mengandung, tadi yang mengajarkan doa, ya, orang yang mengajarkan doa juga menyampaikan nanti berikan nama Muhammad. Sudah menyampaikan bahwa nanti kalau lahir dikasih nama Muhammad. Tapi ada versi lain. Versi lain ini adalah saat Abdul Muthalib jauh sebelum kelahiran Rasulullah melakukan perjalanan ke Syam, karena memang perjalanan mereka sering ke Syam untuk melakukan perdagangan. Itu mereka bertemu dengan rahib Yahudi, orang Yahudi, ya. Lalu orang Yahudi itu bertanya kepada Abdul Muthalib, dari mana kalian? Kami dari Mekah, gitu ya. Terus kata orang Yahudi, akan ada, ya, seorang yang mendapatkan urusan yang sangat besar dari daerahmu dan namanya adalah Muhammad. Maka mereka itu yang sedang melakukan perjalanan, sahabat-sahabat Abdul Muthalib itu bersepakat, siapapun di antara mereka nanti yang punya anak, ya, dia akan dinamai Muhammad. Ternyata yang paling duluan adalah Abdul Muthalib mendapatkan cucu dan dia langsung menamai Muhammad, ya.
di hari ke-7. Dan ini juga salah satu syariat yang juga dipertahankan oleh Islam, ya. Cuman beda pelaksanaannya, yaitu pelaksanaan akikah, ya. Jadi saat itu juga sudah ada akikah, ya. Akikah di hari ke-7. Jadi akikah itu disunahkan hari ke-7, hari ke-14 dan hari ke-21. Itu disunahkan. Ya kalau lagi nggak punya duit di hari-hari ini nggak apa-apalah. Hari berikutnya, apalagi kalau melahirkannya sesar kan, buat beli kambingnya udah ke rumah sakit duluan ya, 12 sampai 14 jutaan gitu ya. Jadi harus nabung lagi untuk akikah. Tapi baiknya memang di hari ke-7, hari 14 dan hari ke-21 itu sunnahnya. Dan saat itu akikah memotong 1 kambing untuk perempuan dan 2 kambing untuk laki-laki. Tapi tradisi orang Arab itu, ya, tradisi orang Arab itu, mereka kalau akikah itu seperti kebanggaan, ya, merupakan kebanggaan terhadap anak-anaknya. Jadi kalau akikah tuh nggak dibatasi 1 sampai 2 kambing, mereka bisa puluhan ekor kambing dipotong saat akikah. Bahkan dikisahkan saat itu ada seseorang yang melakukan akikah itu sampai orang-orang yang datang itu, tamu yang datang itu pulang itu membawa 1 paha kambing, paha bakar. Coba bayangkan, kalau yang datang 100 orang berarti harus nyiapin berapa kambing gitu kan? 25 kambing supaya pahanya bisa masing-masing dibawa saat itu. Nah, kalau di kita bisa ratusan orang yang datang, siapin berapa kambing gitu. Nah, itu bahkan akikah itu kenapa juga berbeda dengan kurban. Kalau akikah itu dimasak, kalau kurban itu dibagikan mentahnya. Dan orang-orang kaya saat itu tidak memasak tulangnya, ya. Orang-orang Arab itu tidak memasak tulangnya, jadi hanya dagingnya aja, tulangnya nggak dimasak karena ingin melihatkan ini, karena kan lebih mahal daging daripada tulang. Nah, tapi juga ada orang-orang yang miskin, gitu ya. Orang-orang miskin yang diperbolehkan juga, ya, tidak ada larangan untuk meremukkan tulangnya, mencampur dengan kuah sehingga banyak orang yang bisa tercukupi, gitu ya, dengan tulang kambing tersebut. Dan memang disarankan kambing, bahkan dalam beberapa hadis juga Anda membaca untuk kurban sendiri lebih diutamakan kambing, ya. Karena memang daging kambing itu punya kekhususan, ya. Kalau sekarang orang katakan kambing itu mengandung kolesterol. Padahal itu bohong. Kambing itu yang mengandung anak kambing. Masa mengandung kolesterol? Nggak mungkin kan? Sapi mengandung anak sapi, gitu. Jadi nggak ada itu sebetulnya. Jadi lebih sehat. Bahkan Rasulullah itu salah satu hobinya makannya itu kesukaannya adalah paha kambing belakang yang kanan. Nah, paha kambing belakang yang kanan. Jadi dan Rasulullah itu kalau berkurban nggak 1-2 ekor, bisa 60 ekor berkurban. Dan memang disunahkan kalau berkurban itu memotong, pemiliknya memotong sendiri. Jadi Rasulullah itu bisa motong sampai 12-14 ekor lalu dilanjutkan oleh keluarganya, oleh Ali bin Abi Thalib dan yang lain, ya. Jadi untuk laki-laki belajar menyembelih. Nanti kalau kurban mendatang bisa privat sama anak untuk menyembelih kambing. Nah, sehingga saat pulang ke Mekah tadi dinamailah oleh Abdul Muthalib nama Muhammad. Ada hal yang menarik saat kelahiran Rasulullah. Hampir semua pamannya merasa bahagia dengan kelahiran Muhammad saat itu. Bahkan, ya, Abu Lahab yang sangat memusuhi Rasulullah, saat kelahiran Rasulullah, seorang paman yang paling bahagia dengan kelahiran Rasulullah. Bahkan tanda kebahagiaan Abu Lahab, saat itu Abu Lahab termasuk orang yang kaya saat itu. Tanda kebahagiaan Abu Lahab saat Rasulullah lahir itu diberitakan seorang budak namanya Suwaibah melaporkan kelahiran Rasulullah kepada Abu Lahab. Saking gembiranya Suwaibah oleh Abu Lahab dimerdekakan. Saking bahagianya. Dan akhirnya Suwaibah ini menjadi ibu susunya Rasulullah. Yang pertama sebelum Halimatu Sa'diyah, ya.
Suwaibah ini. Suwaibah itu menyusui Rasulullah, menyusui Hamzah dan juga Abu Salamah ya. Nanti ada menemukan kenapa kita tahu bahwa mereka ini adalah satu susuan saat Hamzah itu meninggal dan anaknya itu dalam lindungan Rasulullah. Para sahabat menyarankan untuk dinikahi aja Rasulullah gitu, anaknya Hamzah. Tidak, karena dia ini adalah anak dari Hamzah dan Hamzah adalah saudara Rasul. Kalau keponakan kan boleh dinikahi ya. Anak paman itu boleh. Kalau pamannya enggak. Kalau anak pamannya boleh ya. Iya kan? Anak paman ya. Jadi apa sih namanya? Sepupuan ya. Itu kan boleh. Tapi kalau dikatakan ini adalah anaknya saudara sepupu, saudara susuan, itu nggak boleh. Sama dengan Abu Salamah juga, saat meninggal anaknya dalam lindungan Rasulullah, Rasul mengatakan Abu Salamah adalah saudara satu susuan. Nah, Abu Lahab sangat bahagia saat itu, sehingga ada ini sebenarnya hadisnya dhaif, tapi sebagai informasi saja bahwa suatu ketika Abbas ya, masih paman Rasulullah, bermimpi bahwa Abu Lahab ini diringankan siksaannya di neraka setiap hari kelahiran Rasulullah. Karena dia saat kelahiran Rasulullah merasa bahagia, merasa gembira dengan kelahiran Rasulullah. Jadi istirahat dulu satu hari, itu adalah satu pekan. Tapi ini hadisnya dhaif, ya, hadisnya dhaif. Sehingga saat itu semua pamannya merasa bahagia dan Rasulullah akhirnya mendapatkan ibu susu, yaitu Suwaibah tadi ya, Suwaibah. Dikit lagi ya, tanggung atau udah ada yang protes nanti ya. Sebetulnya saya ingin menceritakan sampai tadi ya, Pak, kelahiran dan susuan karena memang ada tradisi di orang-orang Quraisy itu untuk menyusukan anaknya ke pedalaman ya. Tapi ini waktunya sudah habis. Kita lanjutkan dengan diskusi ya. Ada 15 menit kita akan mendiskusikan tadi sejak nasab dari Qusay sampai kelahiran Rasulullah. Silakan. Ini karena nggak ada MC, langsung saja yang mau bertanya atau mau menambahkan tentang apa yang sudah pernah dibaca di beberapa sirah nabawiyah untuk menjadi bekalan kita bersama. Padahal perempuan Quraisy itu bisa cepat bereproduksi ya. Jadi saat dia sudah tidak menyusui, maka dia akan kembali subur dan siap untuk memiliki anak. Karena saat itu kebanggaan bagi mereka memiliki punya anak yang banyak. Bagi mereka itu kebanggaan saat anaknya banyak. Jadi misalnya dia sudah melahirkan, disusui ke ibu susuannya, dia akan cepat melakukan kesiapan dia untuk memiliki anak ya. Jadi 2 tahun mungkin bisa dapat 2 anak gitu ya, 3 tahun 3 anak gitu ya, karena memang disusukan ke orang-orang pedalaman. Itu yang pertama. Yang kedua, salah satu tujuan mereka ini adalah untuk menjaga bahasa Al-Quran itu sama dengan bahasanya orang-orang pedalaman, bahasa Quran, bahasa Fusah ya, bahasa yang sangat terjaga. Sementara di Mekah itu bahasa yang berkembang saya itu udah bahasanya campuran, bukan bahasa Arab asli. Karena kenapa? Karena Mekah ini menjadi pusat orang untuk melakukan haji, ya datang ke sana dengan berbagai bahasa. Ada orang dari Habasah memakai bahasa mereka, dari Yaman seperti itu, dari Syam seperti itu, dari Irak seperti itu, datang ke Mekah dengan bahasa mereka masing-masing. Akhirnya bahasa Arab itu di Mekah sudah tercampur, sudah nggak asli lagi. Sehingga kalau ingin mendapatkan bahasa Arab yang asli, itu mereka harus ke pedalaman yang masih terjaga bahasanya. Yang ketiga adalah faktor kesehatan. Udara di pedalaman
Arab saat itu udara yang masih bersih ya, masih bersih. Sementara di Mekah itu banyak penyakit. Kenapa banyak penyakit? Karena banyak sekali orang yang berkurban binatang itu ya, yang setelah disembelih dibiarkan begitu saja. Ya. Ada orang itu saat itu ya, kalau misalnya dia punya keinginan sesuatu untuk meminta kepada Allah dengan perantara berhala, mereka potong unta ya, mereka ambil dagingnya karena mereka yakini berhala nggak suka daging gitu ya. Diambil dagingnya, tapi kotorannya dibiarkan di situ. Kotorannya dibiarkan, darahnya dibiarkan di situ di Mekah. Sehingga banyak sekali penyakit yang ada di Mekah saat itu ya. Dan orang-orang Quraisy mengamankan anak-anaknya dari terjangkit penyakit, sehingga mereka harus mengirimkan anaknya kepada orang-orang di pedalaman. Yang berapa tadi? Yang ketiga ya. Yang keempat juga faktor kesederhanaan ya, karena agar anak-anak itu bisa bertahan hidup harus dibiasakan hidup sederhana ya di pedalaman. Dan tentunya secara alam juga orang-orang pedalaman akan lebih sehat, karena seperti si bolang kan kalau di pedalaman gitu, dia melakukan aktivitas bebas gitu, lari-lari, beda seperti di Arab yang sudah sumpah gitu ya. Nah ini beberapa faktor sehingga ada kebiasaan mereka seperti itu. Dan kita bercerita sekarang bagaimana proses ya Rasulullah saat itu diambil oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah itu bersama rombongannya berangkat dari Bani Sa'ad saat itu, Sa'ad bin Bakar di pedalaman, berangkat ke Mekah. Mereka semua punya tujuan yang sama ya. Mereka semua punya tujuan yang sama, mencari bayi di Mekah ya, untuk mendapatkan upah. Tujuannya hanya untuk mendapatkan upah ya. Maka berangkatlah rombongan ini. Dan saat itu Halimatus Sa'diyah bersama suaminya saat itu memiliki unta dan keledai ya. Memiliki unta dan keledai untuk perjalanannya. Dan keledainya itu sudah sangat, keledai bukan kedelai. Keledainya sudah sangat lemah ya. Sehingga rombongannya selalu komplain sama Halimatus Sa'diyah. Ini gimana? Apa kamu selalu tertinggal gitu ya? Ini digimanain lagi, keledai saya nggak mungkin keledai saya yang saya gotong gitu kan? Karena kalau saat itu kalau melakukan perjalanan mereka harus tidak boleh terputus dari rombongan. Sekali mereka terlepas dari rombongan bisa hilang, ya tersesat. Maka mereka hanya menunggu Halimatus Sa'diyah sampai Halimatus Sa'diyah beberapa kali diomelin lah sama rombongannya. Sehingga sampai ke Mekah, Halimatus Sa'diyah ini karena memang ontanya juga lemah, keledai lemah, dan dia juga sangat lemah. Anaknya tuh tidak pernah berhenti menangis karena memang dia tidak memiliki air. Jadi dia punya anak tapi tidak keluar air susunya, ya. Menangis terus anaknya karena tidak bisa mendapatkan air susu dari Halimatus Sa'diyah. Sehingga saat semua orang-orang Bani Sa'ad bin Bakar itu sudah mendapatkan bayi, ya. Karena kan yang mau nganter bayi juga lihat-lihat orangnya kan. Ini kalau saya kasih bayi sama Halimatus Sa'diyah, dia aja anaknya nangis terus gini. Gimana ngurus anak saya gitu. Halimatus Sa'diyah sampai sudah keliling nggak ada yang mau ngasih bayi untuk disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Sementara juga tidak ada orang-orang Sa'ad bin Bakar tadi, ya Bani Sa'ad bin Bakar yang mengambil Rasulullah. Karena Rasulullah itu anak yang yatim. Sementara mereka itu datang ke sana untuk mendapatkan upah. Dia tahu ini Muhammad nggak ada bapaknya, gimana saya dapat bayaran, gitu ya. Akhirnya setiap lihat Muhammad bayi saat itu, mereka beralih kepada bayi yang lain. Jadi ini sebetulnya ada dua kondisi yang sama. Nabi Muhammad tidak ada yang mengambil karena yatim, sementara Halimatus Sa'diyah tidak ada yang menawarkan karena memang tidak potensial, gitu. Akhirnya ada dua versi. Versi pertama adalah Halimatus Sa'diyah yang menawarkan diri kepada suaminya. Aku harus pulang membawa
seorang bayi dan akan kuambil bayi Muhammad tadi, ya. Lalu kata suaminya, silakan ambil, semoga membawa berkah. Tapi dalam versi lain suaminya yang memerintahkan gitu ya. Tapi intinya sama, akhirnya Halimatus Sa'diyah mendekati Rasulullah, dan Aminah pun karena memang gak ada pilihan, yang satu-satunya ini yang menawarkan diri, akhirnya diberikan kepada Halimatus Sa'diyah. Tapi saat Nabi Muhammad dalam gendongan Halimatus Sa'diyah, tiba-tiba saja saat itu, mohon maaf ya, payudaranya berisi air ASI ya. Air ASI, dan Muhammad saat itu langsung bisa mendapatkan ASI, bahkan anaknya pun bisa mendapatkan ASI saat itu dan bisa tertidur pulas. Tiba-tiba juga saat itu untanya Halimatus Sa'diyah tiba-tiba Keledai. dua-duanya. Keledainya. Untanya dan kedelainya. Untanya tiba-tiba juga memiliki bisa segar ya, mengeluarkan susu juga dan bisa diminum oleh keluarga Halimatus Sa'diyah. Keledainya pun seperti itu. Sehingga saat pulang, keledainya itu diisi dengan banyak barang gitu ya. Yang namanya mungkin dari kota akan belanja gitu ya. Seperti kebiasaan kalau udah ke kota gitu ya. Jadi saat pulang dengan beban yang cukup berat, justru keledainya itu bisa menyalip yang lain, bisa berjalan di depan. Sehingga orang-orang rombongan itu mengatakan pada Halimatus Sa'diyah, ini keledai yang kemarin kah? Yang kemarin terseok-seok itu kan? Iya, kata Halimatus Sa'diyah. Kamu kasih makan apa? Doping. Kamu kasih makan apa? Keledaimu Halimatus Sa'diyah. Aku tidak memberikan makan apa-apa, kata Halimatus Sa'diyah. Tapi tiba-tiba keledai dan untanya itu begitu segar, dan mereka akhirnya satu keluarga nyampe ke Bani Sa'ad itu paling duluan. Dan yang menarik ternyata sampai ke rumah ya, ada keberkahan lain ya. Saat itu di perkampungan saat itu sedang paceklik, rumput juga tidak tumbuh ya, kambing, unta itu kurus gitu. Tapi tiba-tiba domba-domba yang dimiliki oleh Halimatus Sa'diyah tiba-tiba menjadi gemuk dan mengeluarkan banyak susu gitu ya. Rumput-rumput pun begitu segar, sehingga orang-orang di sana ya menyuruh para pengembala itu, coba kamu gembalakan ya kambing-kambing kamu, domba-domba kamu, di mana Halimatus Sa'diyah mengembalakan kambingnya gitu ya. Karena mereka berpikir dari rumput yang dimakan oleh domba-domba tadi, padahal bukan. Karena sudah diikuti kemana-kemana ya tetap kurus aja dombanya. Karena bukan dari situ keberkahannya, karena Halimatus Sa'diyah merawat Rasulullah ya. Itu tepat jam 5. Semoga ini memberikan gambaran bagaimana keutamaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW saat kelahirannya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan peristiwa pembelahan dada Rasulullah, dan mungkin dilanjut dengan bagaimana Rasulullah mulai mengembala domba yang saat meninggal kakeknya dipelihara oleh Abu Thalib dan sampai menikah. Semoga pekan depan bisa sampai menikah ya, sampai bertemu dengan Khadijah ya. Demikian para pencinta sirah, dan Allah semoga memberkahi kita semua. Tidak ada pertanyaan ya? Atau saya tawarkan satu pertanyaan untuk door prize. Saya door prize-nya ini aja nih, kasih pertanyaannya ya. Yang bisa jawab dapat door prize ya. Sebutkan nama-nama paman Rasulullah. Yang masih hidup. 5 aja, 5. Paman Rasulullah yang bisa 4. Yang bisa 4. Oh, Haris ya. Saya deh. Ya. Yang Haris, terus yang kedua Abu Lahab, Abu Thalib, Hamzah, dan Abbas. 5 ya itu? 5. Ini satu lagi, bibinya Rasulullah. Cuma 6. Satu aja. Tadi gak disebut. Tadi Ustaz nggak nyebutin. Makanya anak sebutin hanya satu aja, karena anak nggak nyebutin.
Satu lagi. Pertanyaannya adalah siapa nama ayah Abu Bakar? Abu Bakar bin siapa? Uhasa. Wiro dua-duanya nih. Pencinta. Jadi Wiro dapat dua. Oh, 3. Udah dapat satu. Ya, insya Allah demikian kita sama-sama akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Semoga pekan depan ya kita bisa bertemu kembali. Jadi dari sini udah dipoto belum ya? Dari sini udah dipoto belum? Foto tuh belum bubar. Ngomong rame. Dari Ana, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.